Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Mas Samudra. Untuk kesempatan video kali ini, di sini Mas Samudra mungkin hanya ingin sharing-sharing aja ya seputar mobil Zebra Espace-nya nih. Oke, jadi kemarin baru aja kita beres pemasangan kipas. Ya, ini dia elektrik 12 volt yang kita pasang di kedua belah sisi, baik itu di ini pinggir door trim ya, di sebelah belakang bagian kiri, dan satu lagi di pilar depan dekat kursi bagian kanan ya. Nah, kenapa kita pasang di pinggir-pinggir kayak gini, nggak di plafon aja? Jadi awalnya saya udah pasang di plafon ya, cuma begitu pengaplikasiannya ternyata seringkali mentok kena kepala kalau misalkan ada orang yang mau duduk di kursi paling belakang sini gitu ya. Makanya dirasa kurang efisien, saya akhirnya memindahkan ya di pinggir-pinggir gini aja supaya tidak tersenggol ya kena kepala ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, terus di sini saya ingin sharing-sharing aja teman-teman untuk pemasangannya. Jadi awal tuh pemasangan di plafon gini, dan untuk setrumnya ngambil dari kunci kontak AC sih gitu ya awalnya. Cuma begitu pengaplikasiannya ternyata pernah jadi kebakaran teman-teman, ngebul sih tepatnya ya. Pemakaian berapa menit ya, kondisinya lagi panas nih, lagi perjalanan siang, dan kita pakai dia dengan kecepatan full pas itu ya. Nah, tiba-tiba keluar asap teman-teman di kipasnya itu ya. Akhirnya saya nggak mau matiin gitu ya saklarnya, dan saya analisa ternyata di komponennya itu di dalam kipas ini ya, itu kebakar teman-teman, tepatnya pada bagian resistornya gitu ya. Untuk ukuran resistor itu berapa kilo ohm gitu, lumayan besar sih yang dia pasang dengan sistem paralel gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya pelajari, untuk kipas ya seperti ini, alangkah bagusnya tuh mending jangan pakai komponen apapun teman-teman. Kan kalau bawaannya kan ada resistornya ya, usahakan untuk hal itu, resistor itu kita cabut aja ya. Jadi kita langsungin melalui saklar tadi. Jadi sistemnya itu setrum yang dikontrol oleh saklar lalu masuk ke kipasnya. Cuma nanti kekurangannya itu paling nggak bisa diatur kecepatan, karena kan fungsi tadi tuh resistor itu kan untuk membagi dua speed ya, untuk speed sedang dan juga kencang. Makanya itu kalau pakai resistor itu dikhawatirkan malah terjadi nanti ya tadi keluar asap ataupun yang lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk pemasangannya sendiri aku sekarang ngambil dari aki langsung, tepatnya ya setrum standby ya, yang kita hubungkan dulu dengan fuse teman-teman. Fuse yang ukurannya kira-kira ya kurang lebih 5 ampere ya, untuk membatasi proteksi ketika terjadi korsleting ataupun hal-hal lainnya yang gak diduga. Jadi susunannya itu setrum masuk ke fuse, dan dari fuse baru masuk ke saklar sini. Nah, setelah saklar, outputnya baru langsung masuk ke motor fan-nya si kipas. Jadi nggak punya dua speed ya, hanya satu speed aja. Tapi ya saya kira ini akan lebih aman, karena kemarin udah pernah uji coba pemakaian 1 hari full. Di siang hari alhamdulillah aman-aman aja, nggak terjadi hal-hal yang aneh gitu ya. Oke, dan mungkin untuk aplikasinya ya itu tuh kembali ke tempat teman-teman ya. Mau pasang di plafon ya monggo, ataupun mau ikutin kayak saya begini di pinggiran gini ya. Karena kalau saya pribadi tuh keluarga ternyata seringkali mentok kepalanya kalau taruh di plafon. Makanya inisiatif saya pindahkan ke ya samping-samping begini supaya nggak kena kepala gitu ya. Untuk speednya jadi cuma satu doang. Kita nyalakan ya, bismillah. Nah, ini satu saya arahkan untuk orang yang ada di sini, dan satu lagi anginnya saya arahkan ke orang yang ada di sini gitu ya. Oke, jadi cuma satu speed doang teman-teman. Dan satu lagi ada di depan sini. Nah, ini dia. Satu lagi dekat kursi ya, di belakang kursi supir. Nah, kita nyoba nyalakan ya. Seperti itu ya. Terang ya. Mobilnya terang maksudnya. Jadi untuk speednya cukup kencang, karena kan nggak pakai pembatas arus lagi, jadi kita langsungin.
Memang cara ini menurut saya lebih aman ya, yang penting dikasih views supaya mengantisipasi terjadinya kalau misalkan terjadinya korsleting ataupun segalanya gitu ya. Oke, mungkin untuk sharing session kali ini cukup sekian aja. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.